Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, nasib industri retail pasca libur Lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, salam semangat. Ya, Selamat tetap hari semangat. Idul Fitri. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin juga nih, Pak Roy. Lahir batin. Baik, kita akan review dulu nih seperti biasa. Begitu bagaimana Anda melihat perkembangan dan kondisi industri retail pada saat momen Ramadan kemarin, kemudian Lebaran yang baru saja kita lewati, Pak Roy. Ya, terima kasih. APRindo mencatat terdapat beberapa hal yang meningkatkan sektor industri retail modern ketika kita memasuki hari besar keagamaan nasional sampai ke hari Idul Fitri. Paling tidak ada tiga momentum selama hari besar keagamaan nasional. Yang pertama, adanya peningkatan belanja 2-3 hari sebelum puasa dimulai. Itu kita sudah lewati tentunya. Kemudian di akhir April kita ketahui adanya THR yang sudah cair ya, dan juga dilakukan serentak. Artinya baik itu ASN maupun juga swasta, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memberikan THR yang utuh, yang penuh, tidak diangsur. Nah, itu juga mengakibatkan pembelanjaan konsumsi meningkat 2-3 hari setelah THR diterima. Dan yang ketiga, momentum saat silaturahmi. Lebaran atau Idul Fitri tentunya perlu silaturahmi, perlu rekreasi, makan minum bersama andai tolan di kampung halaman atau di tempat tujuan. Nah, ini yang meningkatkan kondisi konsumsi kita. Dan yang utama adalah karena memang kita sudah mulai berhasil, ya, kita mengapresiasi pemerintah mulai berhasil menangani COVID. Nah, ini yang penting. COVID kita sudah berada di bawah positivity rate 5%, rata-rata 1-2%, dan ini sangat memungkinkan terjadinya peningkatan mobilitas. Baik, tapi kalau kita lihat momentum ini, Anda melihat masih memiliki tren yang cukup menarik tidak? Paling tidak pasca liburan Lebaran. Ya, sangat menarik. Kita ikuti saja perkembangan, contohnya di papan akselerasi. Beberapa perusahaan retail ya yang ada di dalam papan akselerasi sudah masuk di dalam kategori stock picks. Nah, kalau sudah masuk di dalam kategori stock picks, artinya emiten retail itu sudah mulai dilirik ya, dilirik atau juga di observe oleh para investor, baik investor retail maupun juga global, yang melihat bahwa industri retail di Indonesia sudah mulai meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui dengan adanya kondisi COVID yang sudah mulai landai, maka mobilitas itu akan terus berangsur normal. Nah, industri retail itu sangat tergantung dengan mobilitas. Ya, mall juga itu sangat tergantung dengan mobilitas. Sehingga contohnya, ya, mudik kemarin yang hampir sekitar 85 juta diperkirakan akan mudik, maka akan ada 85 juta masyarakat, ya, katakanlah 50%-nya kalau mereka itu yang sebagai orang tua, itu pasti akan membelanjakan kebutuhan pokok atau sehari-hari atau untuk mudiknya. Katakanlah kalau ada sekitar 200.000 saja mereka belanja, atau 500.000, atau anggaplah 1 juta dengan THR, maka nilai perputarannya sangat tinggi, sangat signifikan. Nah, inilah yang membuat prospek ke depan tentunya ini masih baik. Baik, tapi kalau kita lihat daerah-daerah mana saja nih yang mengalami lonjakan cukup signifikan dari konsumsi belanja di industri retail sendiri begitu? Karena kan kita tahu banyak sekali tujuan-tujuan mudik Lebaran di tahun ini, Pak Roy. Ya, paling tidak di semua provinsi ya ini sudah mulai meningkat, dan ini merupakan peningkatan yang signifikan setelah kita terdampak virus Delta pada tahun lalu. Jadi kondisi seperti ini kalau kami ikuti dari berbagai laporan anggota, tidak hanya di ibu kota saja atau tidak hanya di Jawa, karena memang mayoritas masyarakat Indonesia tentunya ada tinggal berusaha berproduktivitas di Jawa dan Bali. Tetapi di luar Jawa itu juga terjadi peningkatan, terutama di wilayah-wilayah atau kantong-kantong yang memang itu adalah pusat daripada Hari Besar Keagamaan Nasional. Di beberapa daerah
ya itu seperti di Nusa Tenggara Barat, kemudian juga wilayah Maluku Utara, wilayah-wilayah yang pada saat pandemi yang lalu itu sangat minim sekali produktivitasnya. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih kondusif. Ya, baik. Berarti Aprindo sudah menganalisis kemungkinan ini cukup merata kalau kita lihat dari aktivitas konsumsi belanja retail masyarakat, begitu ya? Betul. Sudah mendekati hampir sekitar 70% ya merata. Yang 20-30% memang masih terkena situasi yang seperti masih yang lalu, tetapi di atas 70% sudah mulai merata. Nah, kalau bicara mengenai jenis dari produk-produk retail yang paling banyak dicari begitu masyarakat selama libur kemarin, apa saja nih Pak? Ya, prioritas utama adalah kebutuhan pokok atau sehari-hari. Karena kebutuhan pokok sehari-hari ini tentu yang juga dibawa sebagai oleh-oleh untuk mudik dan juga bepergian. Jadi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu kebutuhan pangan, ya, pangan baik yang siap saji maupun juga pangan olahan itu meningkat signifikan, hampir sekitar perbandingannya antara yang pangan dan non pangan sekitar 55% itu masyarakat akan berbelanja kebutuhan pangannya, ya, kemudian yang non pangannya 45%. Jadi ini sesuatu yang menggairahkan juga tentunya tidak hanya sektor retail, tapi sektor hulu atau sektor pabrikan, manufaktur, makanan dan minuman. Oleh karenanya dalam PMI kita, Purchase Manager Index kita, kemarin itu di bulan Maret sudah mencapai hampir angka 55 ya, 54,2, sehingga itu menandakan bahwa memang produktivitas tidak hanya di hilir, tapi juga di sektor hulu. Oke, lantas bagaimana kesiapan dari pelaku usaha retail sendiri begitu mengantisipasi lonjakan misalnya kalau di pusat-pusat perbelanjaan modern begitu kan ada peningkatan pengunjung yang signifikan, kemudian bagaimana ketersediaan stok-stok dari kebutuhan masyarakat sendiri yang ada di pusat-pusat belanja retail, Pak Roy? Ya, yang pertama adalah kami tetap berupaya menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal. Karena yang namanya COVID sudah mulai tertanggulangi, tapi bukan berarti tidak waspada. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan dengan optimal, itu yang pertama. Kemudian apa yang kami lakukan yaitu kita lakukan juga promosi ya. Promosi maupun juga program-program kolaborasi antara offline kita, store kita dengan online yang kita miliki maupun yang bekerja sama dengan marketplace. Dan yang ketiga tentunya kita terus berusaha untuk mendapatkan alternatif sumber barang dalam keterkaitan ketersediaan barang dan kestabilan harga. Karena memang ini yang menjadi penting bagi masyarakat, apalagi saat ini memang adanya ya kenaikan PPN misalnya, walaupun hanya 1%, tapi beberapa waktu yang lalu sempat memberikan dampak sentimen. Tetapi karena masyarakat sudah 2 tahun terakhir ini melakukan saving, ya, kemudian juga THR diterima dengan full, tidak diangsur, dan mobilitas sudah meningkat, maka kenaikan atau fluktuasi dari harga bahan kebutuhan pokok itu tidak terlalu berarti atau signifikan dalam konsumsi masyarakat. Baik, berarti terbukti momen Ramadan Idul Fitri kemarin mampu meningkatkan lagi kinerja industri retail.